Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 dan 12, yaitu analisa gaya dalam pada rangka batang dengan metode Cremona. Metode Cremona adalah salah satu metode perhitungan rangka batang dengan basic analisa vektor dengan cara grafis. Karena dengan cara grafis, berarti untuk menyelesaikan gaya batang dengan metode ini, maka mahasiswa wajib menyediakan alat penggaris dan busur derajat. Nanti pada saat menggambar gaya batang, kita harus menggunakan skala yang sesuai. Oke, baik. Masih ingat vektor dengan cara grafis, yaitu menggambar dengan posisi kurva tertutup. Sekali lagi, kurva tertutup. Sebagai contoh, coba perhatikan contoh metode Cremona yang sudah diupload di BLP. Contohnya seperti ini. Langkah pertama sama seperti analisa pada titik buhul, yaitu tentukan batangnya. Ini batang. Berikan identitas nomor pada batangnya. 1, 2, 3, 4 terus sampai 13 batang. Kemudian berikan identitas pada titik buhulnya atau joinnya. A, C, F, D, G terus sampai selesai. Setelah kita beri identitas, masuk ke tahap perhitungan reaksi perletakan. Perhitungan reaksi perletakan masih sama, sigma momen di titik A sama dengan 0, sigma momen di titik B sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Sehingga ketemulah nilai Va sebesar 2 kN, Vb 2 kN ke arah atas, dan Ha bernilai 0. Setelah selesai menghitung reaksi perletakan, maka kita masuk ke perhitungan gaya dalam. Sebelum menggambar, perhatikan penentuan urutan titik buhulnya. Penentuan urutan titik. Oke. Dari soal ini, maksimum dalam metode Cremona, maksimum 2 batang yang belum diketahui. Ya. Terus yang kedua, syarat kedua, urutan penggambaran batang dalam satu titik adalah searah jarum jam. Baik, perhatikan di sini. Kita memulai dari titik A. Kenapa titik A? Karena 2 batang yang belum diketahui, 1 dan 5. Kita gambar. Titik A, di sini ada VA, ada P1, ada S5 dan S1. Titik A. Ada 4 gaya di sini, VA, P1, S1, dan S5. Yang mana yang kita gambar lebih dulu? Yang kita gambar lebih dulu adalah gaya yang diketahui. Gaya yang tidak diketahui letakkan di posisi bagian terakhir. Perhatikan di sini, VA, P1, S5, dan S1. Mengambilnya harus searah jarum jam. Berarti kita mulai dari VA, P1, S5, dan S1 untuk mencari nilai S5 dan S1. Oke, itu titik A. Setelah titik A sudah diketahui, kita lanjut ke titik apa? Ya,
kita lanjut ke titik C. Karena ada 2 batang yang harus dicari. Jadi titik C ada S1, S2, dan S9. Titik C. Yang diketahui S1. Yang belum diketahui S9 dan S2. Letakkan S1 dulu yang pertama. Kemudian yang mana? Ambil searah jarum jam. Setelah S1 berarti S9 baru S2 untuk mencari nilai S9 dan S2. Oke. Setelah titik C, S2 dan S9 sudah diketahui. Kita lanjut ke titik F. Ya, untuk mencari S6 dan S10. Coba kita gambar. Titik F. Ada S5, S9, S10, S6, dan P2. Yang belum diketahui adalah S6 dan S10. Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari S9, S5, P2, S6, dan S10 untuk mencari nilai S6 dan S10. Demikian seterusnya sampai semua titik bisa kita analisa. Oke. Sampai tahap ini, mahasiswa diwajibkan memahami dulu urutan titiknya sebelum kita melakukan gambar kurvanya. Apabila sudah paham, kita bisa masuk ke video kedua. Untuk detailnya bisa perhatikan contoh yang sudah diupload di BLP.